Baik, untuk selanjutnya penyampaian laporan kegiatan validasi hasil visitasi tahap 1 oleh penanggung jawab kegiatan Ibu Dr. Herlina MPD. Pada Ibu Herlina, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Ketua Ban SM yang kami hormati, Sekretaris Ban SM yang kami hormati, Bapak Ibu anggota Ban SM yang kami hormati, dan yang paling kami muliakan Bapak Ibu asesor Ban SM Provinsi Kalimantan Barat yang berbahagia, dan juga tim sekretariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada pagi hari ini sebagai penanggung jawab kegiatan validasi dan verifikasi hasil visitasi akreditasi tahun 2022 menyampaikan laporan sebagai berikut. Yang pertama, rasional. Kegiatan validasi dan verifikasi hasil visitasi dimaksudkan adalah bahwa laporan visitasi yang disampaikan oleh asesor perlu divalidasi dan diverifikasi dalam rangka menjamin proses dan hasil visitasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Petugas validasi dan verifikasi harus bekerja secara cermat dan teliti untuk memastikan kelengkapan data atau informasi pada laporan hasil visitasi yang disusun oleh asesor. Tujuan kegiatan validasi dan verifikasi hasil visitasi bertujuan untuk yang pertama, memvalidasi proses visitasi yang dilakukan oleh asesor. Yang kedua, memverifikasi hasil penilaian asesor dan juga memverifikasi kesesuaian hasil penilaian dengan rekomendasi asesor. Itu terkait dengan tujuan. Ketiga, ruang lingkup atau peserta. Peserta kegiatan validasi dan verifikasi hasil visitasi ini diikuti oleh anggota Ban SM Provinsi, tim sekretariat Ban SM Provinsi, dan juga asesor yang akan melakukan validasi dan verifikasi hasil visitasi. Validasi dan verifikasi hasil visitasi yang kita lakukan hari ini adalah kegiatan validasi dan verifikasi hasil visitasi tahap 1, merupakan kegiatan tahapan yang keempat setelah melakukan visitasi. Jumlah sekolah yang divalidasi berjumlah 15 sekolah baru, yaitu yang terdiri dari 4 untuk jenjang SMA, 4 untuk jenjang MA, kemudian 1 untuk SMK, 3 untuk SMP, 2 untuk SD, dan 1 untuk MI.
Secara keseluruhan, total sekolah yang akan divalidasi oleh asesor adalah berjumlah 15 sekolah dengan jumlah validator sebanyak 30 asesor. Pelaksanaannya akan dilakukan hari ini tanggal 14 April tahun 2022 mulai jam 8 sampai dengan siang ini yaitu pukul 12.00. Demikian laporan kami. Selanjutnya saya mengharapkan Ketua Ban SM Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan pengarahannya dan membuka secara resmi kegiatan validasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Herlina PD selaku tanggung jawab kegiatan validasi hasil visitasi tahap 1. Baik, selanjutnya pengarahan sekaligus untuk membuka acara oleh Ketua Ban SM Provinsi Kalimantan Barat Bapak Dr. Andes Samon FPD. Pada Bapak, mohon waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Mabam. Yang kami hormati Sekretaris Ban SM Provinsi Kalimantan Barat beserta anggota, staf sekretariat Ban SM, dan yang kami hormati Bapak Ibu asesor yang akan melaksanakan validasi hasil visitasi untuk 15 sekolah madrasah tahun 2022 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini atau kegiatan seperti ini tentu bukan hal yang baru, karena sebelumnya juga Bapak Ibu sudah terlibat di dalam kegiatan validasi hasil visitasi ini. Tadi memang disampaikan bahwa dari 8 tahapan atau mekanisme akreditasi itu kegiatan untuk melakukan validasi hasil visitasi adalah merupakan langkah keempat, ya. Karena pertamanya sudah melakukan sosialisasi oleh kami, kemudian asesmen kecukupan oleh para asesor, kemudian langkah ketiganya melakukan visitasi juga oleh Bapak Ibu, dan sekarang melaksanakan validasi hasil visitasi juga oleh Bapak Ibu sebagai asesor. Nanti akan disambung dengan validasi dan verifikasi serta penyusunan rekomendasi oleh anggota BAN, baik Ban pusat maupun Ban provinsi, ya, untuk seterusnya diplenokan, diumumkan dan diterbitkan sertifikat akreditasinya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin mengingatkan saja bahwa soko guru atau pilar akreditasi itu ada 4, ya. Yang pertama adalah perangkat akreditasi yang bermutu, yang kedua asesor yang bermutu, kemudian yang ketiga manajemen yang bermutu, dan yang terakhir hasil akreditasi yang bermutu. Perangkat yang bermutu kita sudah tahu IASP 2020 untuk saat ini adalah perangkat yang bermutu untuk pelaksanaan akreditasi sekolah madrasah. Asesor yang bermutu Bapak Ibu dalam hal ini sudah mengikuti proses yang cukup panjang untuk
agar menjadi asesor yang bermutu. Manajemen yang bermutu baik di Jakarta, di pusat maupun di provinsi seluruh Indonesia selalu terus memperbaiki, menyempurnakan manajemen dalam rangka mendukung atau menunjang kegiatan akreditasi yang bermutu. Makanya tidak heran memang ada kebijakan-kebijakan yang begitu mendadak berubah dari kebijakan sebelumnya. Ini semata-mata karena ingin Ban SM ingin mewujudkan bagaimana bisa melaksanakan pengelolaan akreditasi ini secara bermutu. Kemudian hasil akreditasi yang bermutu, ya, sebagaimana diketahui bahwa hasilnya ada dua. Yang pertama adalah status A, B, C ya, dengan nilai rentang yang sudah dipahami. Kemudian yang kedua adalah rekomendasi. Hasil-hasil yang bermutu ini paling tidak ada tiga unsur ya, atau ditentukan oleh tiga kondisi. Yang pertama, hasil yang bermutu itu memberikan data-data yang lengkap dan mutakhir. Antara lengkap dan mutakhir menjadi satu kesatuan. Lengkap tapi tidak mutakhir, ya, tidak bermutu ya. Misalkan ada 58 dokumen yang diperlukan ya, lengkap 58, tapi ternyata itu datanya sudah kadaluarsa. Tidak bisa juga itu menunjang untuk hasil yang bermutu. Atau mutakhir ya. Memang data-data tahun terakhir, tapi ternyata tidak lengkap. Dari sekian yang diminta itu mungkin hanya ada separohnya. Itu juga tidak bisa dikatakan bermutu. Jadi yang diharapkan tentu adalah akreditasi ini memberikan data-data yang lengkap dan mutakhir. Makanya nanti Bapak Ibu bisa melihat data-data hasil visitasi oleh asesor, apakah lengkap atau tidak, mutakhir atau tidak. Kemudian hasil yang bermutu itu juga mudah diakses. Dalam pengertian mudah diakses itu memang ada unsur-unsur yang memang mudah diakses secara terbatas. Ya. Misalnya Sispena, ya mudah diakses, tetapi memang tidak semua orang bisa masuk ke dalam Sispena itu karena hanya orang-orang tertentu. Katakanlah asesor ya, karena ada nomor induk asesornya. Kemudian bermanfaat. Ya, tentu diharapkan hasil yang bermutu dari akreditasi itu bermanfaat ya, secara internal maupun eksternal. Ya, internalnya bagi Ban sendiri, bagi sekolah madrasah, sehingga keberadaan akreditasi ini betul-betul bisa meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah atau madrasah masing-masing. Secara eksternal tentu masyarakat bisa melihat perubahan di satuan pendidikan. Memang dengan adanya akreditasi, sekolah itu, madrasah itu makin bermutu, makin kelihatan aktivitasnya, makin meningkat hasil atau capaian lulusannya dan seterusnya. Jadi oleh karena itu kami berharap, tadi sudah disampaikan oleh penanggung jawab kegiatan, betul-betul Bapak Ibu bisa bekerja secara cermat, bisa bekerja secara teliti untuk melihat hasil atau laporan visitasi yang disusun oleh Bapak Ibu asesor. Jadi artinya kerjaan Bapak Ibu dinilai atau dilihat juga oleh Bapak Ibu, hanya memang secara silang. Kemudian waktunya memang terbatas Bapak Ibu, maksimal ya, ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, maksimal itu pukul 12.00. Mengapa? Karena berikutnya pukul 13 kami akan melaksanakan verbal ya, dan penyusunan rekomendasi hasil dari validasi atau hasil yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan hasil sampai pukul 12, maka kegiatan berikutnya
tidak bisa berjalan. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan 30 asesor ini kami berharap sudah hadir semuanya. Saya belum tahu ini siapa yang belum hadir karena baru 35 ya. Nanti tolong di tim IT dicek siapa asesor yang belum hadir, segera dihubungi. Ya, 36 ya, mestinya 30 dengan anggota BAN itu 8, 38 dengan staf sekretariat itu katakanlah ada 3, sudah 40-an gitu ya. Ini baru 37, mudah-mudahan nanti pada saatnya memulai validasi para asesor sudah bisa hadir. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Selamat bekerja di tempat masing-masing dan apa hasilnya sudah betul-betul sudah tersedia, sudah ada di sistem. Kemudian kami punya waktu 1 jam untuk melengkapi administrasi untuk persiapan validasi verifikasi yang akan dilaksanakan nanti siang pada pukul 13. Dan marilah kita buka acara validasi dan verifikasi hasil visitasi tahap 1 tahun 2022 dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk Bapak Ibu yang melaksanakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ketua Banes Informasi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Andes Mamun Samun yang sudah membuka secara resmi untuk kegiatan validasi hasil visitasi. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan validasi, Bapak Ibu asesor yang sudah hadir di Zoom, mohon untuk mengaktifkan mode kameranya untuk dokumentasi foto. Bapak Ibu yang sudah di Zoom untuk mengaktifkan mode kameranya. Baik, di sini ada 2 slide. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Baik, lanjut di slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya untuk pelaksanaan validasi, secara kami serahkan ke tim IT atau penanggung jawab kegiatan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu asesor yang kami hormati, Bapak Ibu ini memang sudah berkali-kali melakukan validasi dan verifikasi hasil visitasi. Hanya saja sedikit ada yang ingin saya tegaskan di validasi dan verifikasi tahun 2022 ini. Izinkan saya untuk share screen 5 menit lah ya, sebelum Bapak Ibu memulai kegiatan validasi dan verifikasi hasilnya dipimpin oleh tim IT yaitu Mas Erik.
Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Ya, kegiatan validasi dan verifikasi tadi sudah disampaikan bahwa tim validasi atau Bapak Ibu asesor akan melakukan kegiatan dua hal. Yang pertama, validasi prosesnya dengan melihat validasi kapan data pendukung yang diunggah oleh asesor. Apa saja laporan kelompok dan rekomendasi yang sudah ditandatangani lengkap. Kemudian Bapak Ibu juga mengecek foto visitasi atau tangkapan layar visitasi daring. Kalau daring ya, tapi ini kan luring ya. Berita acara visitasi yang sudah ditandatangani dan fakta integritas juga yang sudah ditandatangani oleh asesor. Ini nanti Mas Erik yang lebih memandunya. Bapak Ibu buka bisnis penanya, jadi validasi semuanya dilakukan secara daring. Ini dari nanti Bapak Ibu melihat ya dokumen pendukung, kemudian dokumen pendukung juga, lihat dokumen asesornya, saya lewati saja. Yang perlu diingat bahwa validasi kelengkapan data pendukung asesor, dilihat laporan kelompok dan rekomendasi, ada tidak ada, kemudian berita acara, ada tidak ada, foto visitasi, fakta integritas, ada tidak ada. Saya lanjutkan. Ini terkait dengan nilai. Nah, ini kekaitan yang verifikasi ya. Ini lanjut. Nah, ini juga catatan dari apakah kesimpulan untuk verifikasi itu Bapak Ibu harus menuliskan hasil verifikasinya. Jadi verifikasi hasil visitasi yaitu Bapak Ibu melakukan verifikasi hasil penilaian asesor tadi dengan melihat butir per butir dan mencatat temuan yang di sini ya, dituangkan di sini Bapak Ibu ya. Apakah kesimpulan butir konsisten dengan hasil penggalian data? Apakah kesimpulan konsisten dengan skor butir? Apakah kualitas dari kesimpulan cukup atau kurang? Nah, itu kami harapkan Bapak Ibu bekerja dengan cermat dan teliti untuk menilai hasil visitasi atau hasil penilaian, mulai dari kesimpulan, skor, dan juga kualitas kesimpulan sampai dengan kualitas rekomendasi sesuai nggak sih dengan penilaiannya. Kadang-kadang kesimpulannya kurang jelas sehingga jadi jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu memberikan catatan-catatan terkait dengan temuan hasil visitasi yang sudah dituliskan atau disusun oleh asesornya. Kemudian verifikasi kesesuaian juga antara nilai visitasi dan rekomendasinya. Jadi, Bapak Ibu juga harus melakukan verifikasi per butir ya. Butir 26 misalnya asesor 1 kalau ada perbedaan yang sangat menyolok. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Yang dicatat hanya temuan saja, verifikasi per butir. Iya. Asesor juga. Iya. Bapak Ibu, cocokkan hasil pada laporan kelompok dengan nilai yang terdapat pada berita acara. Bapak Ibu juga harus verifikasi nilai gitu ya. Verifikasi nilai dan rekomendasi hasil visitasi. Nah, ini Bapak Ibu juga harus terakhir di berita acara. Jadi di berita acara itu ada validasi kelengkapan, verifikasi per butir, dan juga verifikasi nilai dan rekomendasi hasil visitasi. Jadi ada 3 tahapan, 3 langkah yang harus Bapak Ibu lakukan maksimal dari siang ini harus selesai. Ada juga fakta integritas nanti yang harus Bapak Ibu isi ya. Terima kasih itu Bapak Ibu terkait sedikit gambaran kegiatan validasi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Erik. Oke, terima kasih Bu Elina selaku penanggung jawab. Untuk Bapak Ibu asesor, untuk validasi kita hampir sama, tidak ada perubahan dari tahun 2020 sampai 2022. Barangkali nanti siapa yang mengasesmen sekolah atau asesornya yang bernama Pak Ustoni atau Pak Sidik, itu ada beberapa butir khususnya di kesimpulan penilaian di NK itu kosong. Itu bukan kesalahan dari asesornya, tapi itu kesalahan dari sistem. Dari asesor sudah berkomunikasi dengan kami khususnya di tim Stariat, sudah komunikasi dan sudah memberikan kesimpulannya atau kesimpulan penilaian yang kosong karena dari pusat belum membuka akses. Maka nanti kalau Bapak Ibu
yang mengvalidasi atau menemukan ada butir atau kesimpulan di penilaian di punyanya Pak Gustoni atau Pak Sidik, itu mohon untuk tidak membuat catatan, karena ini bukan kesalahan dari beliau, tapi kesalahan dari sistemnya. Begitu, Bapak Ibu. Yang kedua, nanti mohon yang sudah selesai validasi, karena nanti dari Pak Ketua atau dari penanggung jawab Bu Helena, itu jam 1 kami dari Ban SM itu mau verifikasi, yang sudah selesai nanti mohon untuk meng-WA saya, jadi saya akan melihat yang Bapak Ibu asesor yang sudah mau selesaikan validasinya. Yang beda, dulunya itu ada 6 atau 4, sekarang cuma hanya 1 SM saja. Barangkali Bapak Ibu, ya tadi kata Bu Rina, memang 1 SM, tapi kita mohon untuk Bapak Ibu meneliti lagi yang sudah diisi oleh asesor yang visitasinya. Jadi Bapak Ibu selaku memvalidasi, mohon untuk juga diteliti. Memang sekolahnya 1 SM, tapi tadi Bu Helena betul juga untuk Bapak Ibu juga mentelaahnya atau mentelitinya. Barangkali itu saja. Jadi jika nanti ada yang kekurangan, misalnya foto, ada kartu kenali yang belum selesai, ataupun nilai kelompoknya belum diupload dan lain-lain, mohon untuk di WA yang ada grupnya, misalnya Pak Widyaka, mohon maaf, kurang foto 1 misalnya, langsung WA di grup, atau tidak nanti meminta nomor asesor yang bersangkutan ke kami, tim Stariat. Begitu, Bapak Ibu. Barangkali begitu, Bapak Ibu, dan Zoom kami standby-kan sampai pukul, yang tadi sudah ditetapkan, pukul 12. Gitu aja, Bapak Ibu. Sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu, sudah bisa dikonsolidasinya. Syarik, Mas Syarik, Mas Syarik. Iya, Pak. Untuk validasi ini ada 2 berarti nanti Mas. Manual juga dikirim, kemudian yang secara online kita tinggal simpan itu juga kita kirim juga. Manual maksudnya, Pak Wid? Yang PA manual. Nggak perlu, Pak Wid. Nanti biar kami aja yang mengeprintnya, Pak Wid. Cukup nanti kan ini kan mau diselesaikan jam 12 nanti, Pak Wid. Jadi nanti palinglah lusa akan kami kasihkan linknya. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan BA-nya di link tersebut, atau siang nanti. Gitu, Pak Wid. Jadi nanti biar kami aja yang ngeprint BA-nya, Pak Wid. Cukup masukkan ke link yang nanti Denny kirim di grup, Pak Wid. Oke. Nah ini kemarin kan tahun lalu kan ada BA manual yang pakai butuh. Nah ini dikerjakan enggak, atau hanya kita validasinya melalui yang online saja? Oh, itu yang tadi yang Bu Her sampaikan, jika ada temuan, yang tadi yang di PowerPoint-nya Bu Her. Jika ada temuan saja, Pak Wid. Oh, jika tidak ada, enggak perlu ya? Ya, kalau tidak ada, nggak perlu, Pak Wid. Oke, terima kasih, Mas. Oke, sama-sama, Pak Wid.
kemarin ya Pak ya? Iya.